Dapure Mbak Berto yang berada Gang Tambak Romo, Desa Kuasen, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, bisa menjadi satu di antara rekomendasi tempat untuk buka puasa saat berada di Kabupaten Jepara. Dapure Mbak Berto menjadi rekomendasi buka puasa di bulan Ramadan ini lantaran menu makanan maupun keindah tempat yang berada di dekat aliran sungai mengaliri Desa Kuasen. Ketika pengunjung berada di Dapure Mbak Berto sembari menunggu waktu buka puasa, pengunjung bisa menikmati keindahan air terlebih dahulu. Untuk menunya, Dapure Mbak Berto memiliki berbagai menu khas, satu di antaranya aneka olahan dari horog. Diketahui bahwa makan yang berbahan dasar tepung sagu ini sudah menjadi makan khas di kota yang terkenal ukirannya. Pemilik Dapure Mbak Berto, Linda Natalia, 33, mengatakan memang sengaja memanfaatkan makanan khas Kabupaten Jepara lebih bervariatif. Ia ingin makanan khas seperti ini tidak akan hilang ataupun dilupakan oleh anak muda yang lebih memilih makanan unik. Linda membuat horog-horog yang bisanya hanya disajikan sebagai menu pendamping kini disajikan berbeda. Horog-horog sendiri merupakan makanan yang terbuat dari tepung sagu sehingga bisa dijadikan sebagai pengganti nasi. Masyarakat Jepara biasa memakan horog-horog sebagai pendamping pecel atau bakso. Sebagai menu khas Jepara, namun penyajiannya hanya monoton. Ia kemudian terinspirasi untuk mengolah horog-horog menjadi menu baru yang kini disukai oleh para pelanggannya. Horog-horog itu kan salah satu menu khas Jepara. Tapi setiap aku mendatangi tempat makan, horog-horog hanya disajikan untuk pecel atau bakso. Tapi sebagai pengganti nasi, horog-horog ini sebenarnya juga bisa diinovasikan menjadi menu yang lain, kata Linda saat ditemui Tribun Jateng, Minggu, 2 Maret 2025. Ia menjelaskan horog-horog goreng sebenarnya sama seperti halnya nasi goreng. Horog-horog dimasak dengan tambahan bumbu dengan cara digoreng di atas wajan kemudian diberi aneka topping. Terdapat 2 topping yang bisa dipilih. Karena horog-horog goreng itu kan menjadi salah satu makanan khas di Jepara. Nah, setiap aku mendatangi beberapa tempat makan itu, horog-horog itu hanya disajikan mungkin untuk pecel atau untuk bakso gitu kan. Tapi menurut aku horog-horog sebagai pengganti nasi itu juga bisa diinovasikan menjadi makanan yang lain. Mungkin makanan yang lebih pedas ataupun makanan yang lebih manis gitu. Dulu bisa kepikiran bikin itu tuh gimana, Mbak? Karena aku melihat itu dia sumber daya alam yang banyak di Jepara yang menurut aku bisa diolah jadi apa aja. Emang tipikal orang yang penasaran nyobain menu ini, dibikin resep ini. Jadi emang muncul aja secara tiba-tiba melihat banyaknya makanan khas yang ada di Jepara sih, Mbak. Nah, respon pemberi itu sangat intens ya sama menu baru karena horog-horog yang disajikan itu aja di Jepara, sehingga membuat penasaran banyak sekali pelanggan yang maniak banget sama horog-horog. Ya emang udah suka banget maupun yang nggak suka, mereka langsung penasaran dengan horog-horog goreng ini gitu. Kalau harganya sendiri kan toppingnya ada 2. Yang pertama itu horog-horog goreng ayam kelapa. Yang kedua ini adalah horog-horog goreng telur ceplok minyak kelapa juga. Kalau yang topping ayam harganya 25, tapi kalau yang topping telur ini harganya 22.000. Sementara ini bukanya dari hari Senin sampai Minggu, terus bukanya jam 11 sampai jam 9 malam. Tapi untuk hari Minggu itu spesial banget karena banyak keluarga yang datang ke sini untuk mandi di kali atau sekedar menikmati alam gitu-gitu. Aku biasanya bukanya jam 9. Lokasinya itu di Kuasen. Nanti kalau misalnya mau tanya warga atau bisa search di Google ya, karena udah ada di Google, atau tanya warga juga biar detailnya. Itu namanya Tambak Romo, Gang Tambak Romo. Jadi di daerah sini tuh terkenal sama Tambak Romo atau Watu Payung. Wisata sungai sih lebih tepatnya. Pertama kali nyobain dan rasanya tuh awalnya kan aku feeling aneh gitu kan, horog-horog kok digoreng gitu, ternyata enak dan gurih, familiar di lidah orang-orang Jepara. Kalau orang luar sih tak kira juga masuk-masuk aja ya, karena walaupun ini horog-horog yang mungkin nggak pernah dirasain orang luar, tapi ini rasanya nggak terlalu monoton horog-horog gitu loh ya, sebagai pengganti nasi sih. Kalau Mbaknya sendiri sebenarnya suka horog-horog nggak, Mbak? Suka, tapi tergantung cara masaknya. Kadang kan ada horog-horog yang mungkin nggak seenak masak ya, soalnya kan kadang biasanya cara memasaknya beda. Tapi karena mungkin ini dimasak dengan cara yang berbeda, digoreng terus dijadikan sebagai pengganti nasi lah, pakai bumbu, pakai telur, ternyata kok enak gitu.
Recommended berarti ya mbak. recommended banget sih.